Pernah gak sih kamu lihat pendaki dibungkus aluminium foil di gunung? Sekilas mirip kebab manusia ya. Saya pertama kali lihat juga sempat mikir, wah ini sih tinggal dikasih saus sama mayones aja, lengkap udah. Tapi ternyata bukan soal gaya. Banyak yang salah paham dikira emergency blanket itu kayak selimut ajaib, yang begitu dipakai langsung anget. Padahal gak sesederhana itu. Kadang saya mikir, pendaki zaman sekarang tuh bukan cuma soal naik gunung, tapi juga soal gaya. Gaya tenda, gaya jaket, bahkan gaya pas kedinginan. Dari semua gaya yang pernah saya lihat, ada satu yang paling ikonik, fenomena pendaki kebab. Yap, pendaki yang ngebungkus dirinya pakai emergency blanket warna perak itu. Tapi dipakainya di luar jaket, kayak kebab isi manusia, siap disajikan di ketinggian 2000 meter. Beberapa waktu lalu saya pernah lihat sendiri tuh waktu di jalur Papandayan. Malam udah masuk, suhu sekitar 8 derajat. Ada satu rombongan baru naik. Tapi dari cara mereka bawa perlengkapan aja udah kelihatan lebih niat gaya daripada siap dingin. Begitu sampai pos camp, satu orang kedinginan parah. Temennya panik, langsung keluarin emergency blanket. Tapi dibungkusin di luar jaket. Orangnya udah gemeteran, saya sempat bantuin juga. Saya bilang, Mas, itu bukannya jas hujan loh, itu justru harusnya nempel ke badan biar panasnya nggak kabur. Begitu blanketnya dipakai di dalam jaket, langsung nempel ke tubuh, efeknya beda banget. Nggak sampai 10 menit, dia mulai tenang dan mulai hangat. Dari situ saya sadar, kadang di gunung bukan cuaca yang kejam, tapi ketidaktahuan yang bisa bahaya. Banyak pendaki sekarang cuma ikut-ikutan, lihat orang pakai sesuatu di Reels, langsung beli, tapi nggak pernah cari tahu cara pakainya gimana. Padahal alat itu cuma berguna kalau kamu ngerti logikanya. Kayak punya payung, tapi baru dibuka pas hujan udah reda. Lucu sih, tapi bisa fatal di gunung. Emergency blanket itu gak ribet kok, cuma banyak yang salah kaprah aja soal urutan pakainya. Gini logikanya, dia gak bikin panas, cuma nahan panas tubuhmu biar gak kabur. Artinya posisi terbaiknya itu adalah dekat dengan sumber panas, yaitu tubuhmu sendiri. Jadi kalau kamu lagi kedinginan, urutan idealnya itu kayak gini. Badan kamu, kemudian baju tipis atau base layer yang kering, kemudian emergency blanket, langsung nempel di atas base layer atau baju dalamnya, atau kaos, kemudian pakein jaket fleece atau sweater tebal, setelah itu baru jaket windproof atau ponco buat tahan angin dan hujan. Kalau kamu udah di tenda dan mau tidur, tinggal tambahin sleeping bag di luar lapisan itu. Urutannya jadi baju kering, blanket, jaket, dan sleeping bag. Dengan cara ini, panas tubuh kamu mantul balik dan tetap kejebak di dalam, bukan mental keluar, gara-gara blanketnya di luar jaket. Saya udah ngerangkum beberapa kesalahan fatal saat menggunakan emergency blanket. Yang pertama, penggunaannya hanya disampirkan saja seperti selimut. Udara dinginnya tetap masuk dari bawah dan samping. Solusinya, bungkus rapat seperti mumi, rekatkan atau selipkan di pikirannya. Kedua, baru dipakai saat udah menggigil. Blanket nggak bisa memanaskan, cuma mempertahankan panas. Jadi solusinya, pakai sejak mulai merasa dingin. Yang ketiga, dipakai di tubuh atau pakaian basah. Air yang terperangkap malah bikin tubuh makin dingin. Solusinya, keringin dulu tubuh kamu semampunya, baru setelah itu bungkus dengan emergency blanket. Terus yang keempat, tidak menutup kepala dan leher. Padahal kepala itu sumber hilangnya panas sampai 30%. Solusinya, gunakan buff atau topi atau sisa blanket buat nutup kepala dan leher. Yang kelima, dipakai di tempat terbuka atau berangin. Angin masuk, blanket robek, gagal fungsi. Solusinya, gunakan di tempat yang terlindung seperti di balik batu atau di tenda. Terus yang keenam, hanya bawa satu blanket. Kalau robek atau hilang, wah tamat udah. Solusinya, bawa minimal 2 atau gunakan emergency bivy sack yang lebih kuat. Nah, yang terakhir, jangan langsung digunakan pada tanah yang basah atau lembab. Solusinya, gunakan alas seperti matras agar suhu dingin tidak ikut masuk ke dalam emergency blanket. Oh iya, satu hal lagi yang sering dilupain. Setelah dipakai, jangan tinggalin emergency blanket di gunung. Bahan foilnya itu nggak bisa terurai, dan kalau kena angin bisa nyangkut di pohon atau jurang. Selain merusak pemandangan, bisa juga bahaya buat satwa liar. Jadi kalau kamu udah selesai pakai,
Lipat lagi sekecil mungkin, masukin ke kantong, dan bawa turun. Kalau kamu bisa bawa naik barang sekecil ini, pasti kamu bisa juga dong bawa turunnya. Karena selembar foil yang kamu buang bisa nyisain luka buat alam yang kamu bilang kamu cintai. Saya bikin video ini bukan buat nyalain siapapun, bukan juga buat ngerasa paling tahu. Karena di gunung menurut saya nggak ada istilah senior ataupun junior. Yang ada cuma manusia yang sama-sama belajar bertahan. Alam gak peduli kamu udah berapa kali muncak atau seberapa mahal jaketmu. Dia cuma peduli kamu tahu cara menghargainya atau enggak. Dan salah satu bentuk rasa hormat itu ya dengan ngerti alat yang kamu bawa. Karena di ketinggian hal kecil bisa jadi penyelamat. Termasuk selembar foil tipis yang sering diremehkan itu. Jadi lain kali kalau kamu lihat temanmu bungkus diri pakai blanket di luar jaket, bolehlah kamu bisikin pelan-pelan. Bro, kamu bukan kebab, kamu manusia. Panas itu dijaga dari dalam. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, bantu share biar makin banyak pendaki yang gak cuma keren di foto, tapi juga aman di gunung. Tulis di kolom komentar, kamu pernah nggak ngalamin kedinginan parah di gunung? Gimana cara kamu ngatasinnya? Ceritain ya, siapa tahu bisa jadi pelajaran buat pendaki lain juga. Dan jangan lupa subscribe Dwi Eno Bercerita buat bahasan reflektif seputar pendakian, alam dan makna hidup di balik setiap langkah. Karena naik gunung bukan cuma soal sampai puncak, tapi juga soal gimana caranya pulang dalam keadaan utuh.